Salah satu kegelapan manusia adalah disebut sebagai guna. Guna itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri adalah guru atau yang menghilangkan kegelapan. Orang yang membawa pengetahuan bisa digelapkan oleh pengetahuannya. Jadi ketika dia merasa dirinya, aku adalah guru, gitu, nah, mulai bisa gelap. Karena begitu dia merasa dirinya guru, dia akan minta apa? Dihormati, berlebihan, disanjung berlebihan, diberikan ini itu sebagai bentuk bakti oleh para muridnya. Itu contoh-contoh. Swastiastu, Pak Wayan. Swastiastu, Mas Hendra. Dr. Wayan Mustika. Teman-teman, kita lagi bersama dengan guru kita lagi. Kali ini terkait dengan pelajaran spiritual itu kan pasti tidak lepas dari yang namanya guru, Pak Wayan. Ya. Nah, apa sih kira-kira godaan-godaan halus seorang guru itu yang perlu untuk diwaspadai gitu? Ini guru dalam konteks berspiritual gitu ya, Pak Wayan ya. Nah, Pak Wayan kan perjalanannya udah cukup jauh tentang spiritualitas. Nah, menurut Pak Wayan, apa nih Pak Wayan yang perlu diwaspadai oleh seorang guru dalam konteks membimbing, mentransformasikan nilai-nilai spiritual universal kepada murid-murid dan kepada semesta? Wah, ini pertanyaan berat. Kenapa berat gitu? Karena ini akan membongkar sesuatu yang selama ini sudah lumrah gitu. Karena kalau dari segi bahasa nih, Mas Hendra, guru itu kan artinya penghilang kegelapan. Dari gelap ke terang, gu dan ru. Jadi kalau dari gelap ke terang, apa sih yang bisa menghilangkan kegelapan? Tentu cahaya. Cahaya. Dan kalau bicara tentang cahaya, maka apa yang bisa menghilangkan kegelapan manusia dari kegelapan ego di dalamnya? Tentu cahaya pengetahuan. Nah, jadi cahaya pengetahuan adalah sesuatu yang menghilangkan kegelapan batin manusia yang disebut sebagai awidya. A artinya tidak, widya itu artinya pengetahuan. Sehingga begitu batin tidak memiliki pengetahuan, dia mengalami kegelapan yang disebut awidya. Sehingga yang bisa menghilangkan awidya atau kegelapan itu adalah pengetahuan itu sendiri. Jadi yang menghilangkan kegelapan adalah pengetahuan. Seseorang yang menghilangkan kegelapan adalah orang yang disebut pembawa cahaya pengetahuan. Jadi kalau dari segi definisi itu, guru itu adalah pengetahuan itu sendiri, bukan si orangnya. Bukan jadi, sosok fisik orangnya itu. Bukan sosok fisiknya, tapi adalah knowledge. Pengetahuannya itu. Jadi kalau godaan pertama yang paling berat itu adalah merasa diri guru. Merasa bahwa dirinya guru, lebih baik, lebih pintar, lebih terhormat, lebih suci gitu mungkin ya? Ya, makanya sebenarnya saya nggak mau dipanggil guru. Karena saya hanya membawa obor. Obor itu apa? Obor pengetahuan yang dititipkan sama saya hanya pembawa obornya. Gitu. Ya, karena saya pembawa obor, bisa jadi jelaga-jelaganya kena saya. Jelaga-jelaganya kena saya, atau saya bisa terbakar lebih dulu oleh apinya, atau malah bisa dibutakan lebih dulu oleh terang obor itu. Nah, sehingga ada apa? Salah satu kegelapan manusia adalah disebut sebagai guna. Guna itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri adalah guru atau yang menghilangkan kegelapan. Orang yang membawa pengetahuan bisa digelapkan oleh pengetahuannya. Jadi ketika dia merasa dirinya, aku adalah guru, gitu, nah, mulai bisa gelap. Karena begitu dia merasa dirinya guru, dia akan minta apa? Dihormati, berlebihan, disanjung berlebihan, diberikan ini itu sebagai bentuk bakti oleh para muridnya. Itu contoh-contohnya. Tapi kalau bisa terkendali sih nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi kalau tidak terkendali, guna itu bisa membuat si orang yang disebut guru itu kemudian menjadi apa? Menjadi terkena kegelapan lain, yaitu kebangsawanan. Merasa dirinya lebih
bertahta daripada yang lain. Ini juga tantangan. Setelah dia mendapatkan tahta dari murid-muridnya, ya, singgasana yang bagus, tentu dia akan meminta apa? Harta. Ya, saya juga butuh hidup nih, harta untuk saya mana? Ayo pajak-pajak. Ya bukan pajak sih sebenarnya, artinya dia mengandalkan itu dari para muridnya. Kemudian tentu dia tahu, ini kalau muridnya membenci dirinya karena kekurangannya suatu ketika muncul, itu nggak boleh terjadi. Maka dia mengharapkan muridnya mencintainya. Nah, jadi harta, tata, cinta, bahkan guna atau ilmu pengetahuan itu sendiri, bahkan rasa kebangsawanan itu bentuk-bentuk godaan bagi seseorang yang dianggap sebagai pembawa cahaya yang menghilangkan kegelapan atau guru. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai oleh setiap orang. Ya. Tetapi ketika kita berbicara sebagai guru dalam konteks manusianya, bukan pengetahuan, maka guru itu bermakna sebagai yang digugu dan ditiru. Yang digugu dan ditiru. Sehingga seseorang yang layak digugu dan ditiru karena dia mendapatkan pengetahuan, tentu adalah orang yang tidak digelapkan juga oleh pengetahuan itu kan. Jadi bagaimana mungkin kita menggugu, meniru, meneladani seseorang yang membawa cahaya tapi gelap? Harusnya kan dia lebih terang lebih dulu. Iya. Maka setidak-tidaknya orang itu terbebas dari 7 kegelapan. Kegelapan duniawi, kegelapan batin. Yang pertama, gelap oleh rupa, kerupawanan dirinya. Jadi guru kalau merasa dirinya rupawan, wah itu bisa menggait murid-murid itu. Oh iya. Ya, dulu saya reinkarnasinya raja ini dulu. Gelap. Kemudian gelap oleh guna, keilmuan. Oh saya yang paling hebat. Yang lain nggak ada yang lebih hebat daripada saya. Gitu. Gelap lagi oleh ilmu yang dia miliki. Kemudian gelap oleh dana, oleh kekayaannya. Entah kekayaan hartanya berupa spiritual, ilmu juga bisa gelap. Gelap oleh karena keremajaan, apalagi ada guru-guru ya, tiba-tiba masih remaja, sudah diterangi cahaya pengetahuan dan bisa membimbing orang lain, itu bisa gelap juga. Ada yang gelap oleh keberanian, ya keberanian, saking beraninya menghadapi apa saja. Sini kalau ada hantu-hantu aku yang menghadapi. Terus ada orang yang gelap oleh kemabukan, ya mabuk minuman keras. Tapi yang lebih parah lagi adalah mabuk oleh doktrin, mabuk oleh ajarannya sendiri. Hanya ajaranku yang benar, ajaran lain salah. Nah itu dimabukkan oleh ajarannya sendiri. Lebih berbahaya karena kalau mabuk minuman keras kan paling berkelahi satu sama satu. Mabuk minuman keras itu kan, mabuk ajaran itu kan bisa ngajakin komunitasnya berkelahi dengan komunitas orang lain. Benar. Itu berbahayanya kalau guru tidak tercerahkan sendiri. Kemudian ada jenis kegelapan lain yaitu apa tadi itu? Kulina kebangsawanan yang saya cerita tadi. Begitu sang guru menempatkan dirinya sebagai yang harus dimuliakan, tak boleh disentuh apapun begitu. Wah ini berbahaya nih. Karena kalau kita berbicara tentang guru sebagai penghilang kegelapan gitu, bahkan setitik bintang di langit pun tidak takut pada kegelapan malam. Apalagi kalau dia seterang matahari. Ya, sebagai bulan pun dia nggak takut pada kegelapan. Jadi apakah layak guru takut pada kegelapan? Enggak. Justru dimanapun kegelapan, di sana dia berani terjun. Gitu. Oh, gitu ya. Walaupun dia tidak sebesar matahari, walaupun dia hanya sebatang lilin dengan cahaya kecil. Kegelapan apapun dia hadapi. Karena tugasnya mengatasi kegelapan. Oh, iya. Kalau guru itu suci, ya dia bisa menghilangkan segala noda. Bukan kesuciannya ternoda. Oh iya, logis juga ya. Logikanya kan demikian. Karena kan memang pada tataran praksis begitu ya. Banyak memang guru-guru pembimbing begitu yang saya temui di banyak tempat begitu benar-benar menjaga ya, tidak hanya guru-guru spiritual tapi juga
praktisi-praktisi, tokoh-tokoh yang dianggap tua di kalangan tarekat tertentu gitu ya. Di Jawa Timur kan banyak yang dia memang nggak mau ketemu orang yang oh ini kayaknya rendah vibrasinya dan lain sebagainya, bener-bener menjaga diri gitu. Padahal di satu sisi beliau adalah pencerah gitu, tapi takut untuk ketemu orang-orang yang dimensi vibrasinya rendah gitu. Ini nih agak mengingkari logika juga sebenarnya gitu, sesuai keterangan Pak Wayan tadi gitu. Betul. Di Bali itu guru dianggap sebagai surya, sebagai matahari. Dan kita tahu, matahari tidak pernah hanya menyinari mobil mewah, emas gitu. Kotoran-kotoran pun disinarinya dengan cara yang sama, betul nggak? Iya. Tidak hanya kegelapan hotel mewah yang diterangi oleh matahari. Gitu. Oh iya. Ya, hutan-hutan yang lebat, yang rimbun pun diterangi oleh terangnya cahaya matahari. Gitu. Nggak ada pilih kasihnya seperti Nggak itu. ada pilih kasih gitu. Nggak ada pilih kasihnya. Justru cahaya matahari itu, terang itu akan memilih tempat yang paling gelap kalau boleh. Kecuali gelapnya sendiri bersembunyi, seperti kegelapan bersembunyi di goa-goa yang mungkin tidak bisa, tetapi dengan cara demikian pun dia tetap memantulkan. Pernah nggak? Kayak di kamar itu kan kita kan nggak terkena langsung matahari. Tetapi sedemikian rupa matahari menguatkan frekuensinya supaya terpantul juga ke kamar. Ya. Oke, bentar ya Wayan ya. Ya, silakan. Halo? Iya, iya. Iya, nanti ya. Nanti dulu ya. Nanti kita ke sana ya. Oke. Siap, siap. Oke. Ya. Kita lanjutkan Ya. lagi Pak Wayan obrolannya gitu. Tapi kalau misalnya nih Pak Wayan, kalau saya secara pribadi gitu, karena saya belum settle gitu ya, ketika ketemu sama orang yang dia itu pokoknya iri aja, dengki aja, gitu tuh karena kita berinteraksi gitu, kan bisa jadi kalau itu terus-menerus gitu, itu terkontaminasi gitu ya, karena mungkin saya belum settle gitu. Ya. Nah, kalau misalnya sudah menjadi cahaya penerang seperti guru-guru pembimbing spiritual, kiai dan lain sebagainya, ketemu orang yang model demikian itu harusnya sudah tidak berimplikasi negatif terhadap kondisi dirinya. Iya. Ketika ketemu orang iri gitu misalnya. Karena kalau orang spiritual, guru spiritual itu, dia bisa mengubah orang iri menjadi orang yang termotivasi. Misalnya ada orang iri melihat kekayaan orang lain, dia dimotivasi untuk menjadi penuh semangat bahwa kamu bisa loh seperti orang itu. Gitu. Kan hanya perlu dimotivasi. Orang marah dimotivasi supaya bisa marah dengan benar, menjadi penasehat. Orang yang bisanya hanya mengkritik dimotivasi untuk bisa melihat kesalahan orang lain dengan benar. Artinya kesalahan orang lain dengan benar itu apa yang objektif, yang jelas, yang bisa diukur gitu. Nah, jadi seorang ahli spiritual itu, guru spiritual yang sejati itu memang dia mempunyai kemampuan mengubah. Ya, dikasihnya dia kotoran sapi, diubahnya menjadi buah atau bunga yang indah. Gitu. Dia hebatnya di situ. Ya. Dikasihnya air kotor, dia ubah menjadi air suci. Gitu. Hebatnya di situ. Caci makinya orang dijadikannya apa? Ini sparring partner yang menguji saya. Gitu. Ya, enggak pernah dia jadikan itu sebagai musuh. Gitu. Karena yang namanya pembawa terang kan tidak akan mengubah dirinya menjadi gelap, tapi mengubah gelap menjadi terang kan gitu. Ya, misalnya nih, ya secara alami itu kayak gini Mas Indra. Ketika semesta menghadirkan malam, dia membuat malam itu indah dengan rasi-rasi bintangnya. Itu hebatnya pembawa terang itu. Gitu. Dia seperti seorang pendekor cahaya. Ya. Nah, tadi ya kan aku kan juga sering berinteraksi sama beberapa guru-guru spiritual gitu ya, yang kemudian kalau Mas Indra kalau sekarang wanita mana yang nggak mau sama saya gitu kan ya, ada juga yang bicara seperti itu gitu. Nah, kalau ini Pak Wayan misalnya hubungan
intim begitu dengan murid-murid begitu ya, dengan alasan kan itu di ajaran tantra, Bhairawa dan lain sebagainya itu kan ada gitu. Salahnya di mana gitu? Apakah itu hanya sebagai apa tuh namanya alasan aja untuk kemudian nurutin ego nafsu pribadinya atau bagaimana sih? Bahwa hubungan intim itu benar gitu ya. Dengan siapapun yang dia suka gitu. Itu memang benar. Karena itu pembenaran. Karena itu pembenaran. Itu pembenaran. Jadi benar. Ya sekarang mau ngikutin pembenaran apa kebenaran gitu. Karena kalau yang saya pahami kebenaran ajaran tantra yang disebut sebagai maituna, hubungan seks antara laki-laki dan wanita. Laki-laki itu bukan laki-laki secara tubuh fisik. Laki-laki yang dimaksud itu sifat maskulin feminim. Yang maskulin itu adalah ruh kita, jiwa kita. Yang feminim itu tubuh kita. Sehingga hubungan seks laki-laki dan perempuan yang disebut maituna itu adalah apa? Penyatuan tubuh dan jiwa. Bukan hubungan seks seperti bukan penyatuan jenis kelamin yang berbeda gitu ya. Nah, kalau pembenaran ya suka-suka ya. Aduh baru dengar kali ini aku Bawayan. Itu penyatuan tubuh dan jiwa. Karena apa? Ketika tubuh dan jiwa menyatu, nah itu kita mengalami sebuah koneksi penyatuan kebijaksanaan dan kesaktian tadi. Karena pada tubuh kita ada sifat-sifat wisesa, kesaktian, ada kekuatan batin bawah sadar. Pada jiwa kita ada, atau roh kita ada kekuatan atas sadar. Ketika atas dan bawah menyatu, apa yang terjadi? Ketika jiwa dan batin menyatu, jiwa dan tubuh menyatu, apa yang terjadi? Akan lahir sesuatu yang mencerahkan. Nah, itu pencerahan. Oke. Nah, ini kalau misal dalam konteks berguru kepada orang yang kemudian dianggap tercerahkan begitu, terus memuji-mujinya terlalu berlebihan gitu ya. Kalau menurut pandangan saya secara pribadi sih itu seolah-olah tidak ada yang bisa mencapai level pencerahan seperti guru saya itu gitu. Aku berbeda sama dia begitu. Nah kan ada dikotomi tingkat kesadaran yang semacam itu Pak Wayan. Nah itu menurutku kurang pas sih gitu. Nah apa yang harus dilakukan si murid ini ketika belajar berguru kepada orang seperti itu supaya tidak terjadi stagnasi pencapaian kesadaran? Terus si gurunya juga harus ngapain sih Pak Wayan biar apa ada evaluasi dan perbaikan gitu? Ya. Dalam hubungan guru murid itu Mas Hendra, guru adalah murid, murid adalah guru. Guru adalah murid, murid guru. Ya. Murid itu bisa menjadi guru yang sedang menguji gurunya. Oke. Contoh begini. Murid yang memuji itu sama dengan guru yang sedang menguji kewaspadaan dan keelingan si guru. Contoh nih. Guru itu kan sering dipuji, oh engkau adalah Tuhan, gitu misalnya. Jadi gurunya didewakan. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah para dewa. Engkau adalah seorang yang tercerahkan. Tapi ketika si gurunya waspada, dia sadar. Lalu dia akan menunjukkan kerendahan hatinya. Karena apa? Guru yang sadar mengerti bahwa di dalam diri murid itu ada ruh yang sama, percikan Tuhan yang sama. Ya, artinya kalau dia merasa, oh benar, pujian muridku ini benar, aku memang Tuhan. Dan dia kehilangan kewaspadaan bahwa yang bicara adalah seorang guru di balik itu yang sedang menguji kesombongannya, benih-benih kesombongannya, keangkuhannya, kena dia. Tapi kalau kita sudah merasa segala pujian, cacian itu biasa-biasa aja gitu. Tidak memberikan efek apa-apa. Kenapa? Karena di dalam diri itu, di dalam diri orang yang memuji itu kita lihat sesuatu yang layak dipuji juga. Gitu. Nah misalnya kayak gini nih. Ini ada orang kaya, sama-sama kaya, punya uang sama-sama 1 triliun. Lalu dia memuji temannya itu. Si A memuji si B. Wah kamu hebat ya punya uang 1 triliun. Terus yang muji juga punya uang 1 triliun. Yang dipuji bilang apa coba? Ah sama aja kok. Kamu juga punya uang 1 triliun kan gitu kan. Tapi kalau
Yang dipuji nggak sadar bahwa yang memuji juga punya uang yang sama. Apa yang dia katakan? Oh iya, aku kan memang lebih kaya dari kamu. Gitu. Dia nggak tahu bahwa yang memujinya juga punya uang yang sama. Iya, iya, iya. Nah, kalau sudah demikian, contoh nih Mas Hendra. Mas Hendra sama saya punya ibu yang sama, Iya. ayah yang sama. Anggap ayah saya namanya si A. Mas Hendra, nama ayahnya juga si A. Sama lah, kita saudara kandung. Gitu. Terus Mas Hendra memuji saya. Wah, hebat ya Pak Wayan, seorang anak dari si A. Loh, Mas Hendra juga anaknya dia. Gitu. Jadi contoh. Tapi artinya pujian itu kan tidak ada apa-apa ketika kita sadar bahwa kita ini semua sama. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kehilangan kewaspadaan karena tidak sadar itu ujian, nah melambung. Yang namanya melambung, apa yang terjadi? Dapat power. Oleh karena pujian. Kapan powernya hilang? Post power syndrome. Oh, iya, 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 iya. Berarti kesimpulannya guru tidak boleh dituhankan, manusia tidak boleh dituhankan, guru tidak boleh didewakan, tapi kalau Tuhan boleh dimanusiakan gitu. Betul. Kenapa Tuhan boleh dimanusiakan? Karena kita nggak bisa membayangkan seperti apa sih Tuhan itu. Oh, gitu. iya, iya. Seperti iya, apa iya, Tuhan, iya. susah banget membayangkannya. Iya, menarik, Maka kata menarik. Tuhan sendiri kan konon asal katanya kata Tuan. Tuan ya. Yang dipertuan agung. Ya, jadi kita bayangkanlah Tuhan sebagai Sang Maharaja. Yang Maha Pengasih. Kita nggak membayangkan, wah ya Tuhan Engkau adalah gajah yang Maha Pengasih. Kan susah ngomongnya kayak gitu. Ya Tuhan Engkau adalah semut yang Maha Besar. Susah banget ya. Tapi kalau kita sebagai manusia ingin punya pelindung, kita pasti nyari bodyguardnya yang budinya gede-gede. Iya, iya, iya. Kalau dapat yang lebih besar lagi, yang maha besar, maka kita memanusiakan Tuhan, mempersonifikasikan Tuhan. Boleh. Artinya apa? Karena kita tidak bisa naik, maka Dia yang kita turunkan. Kita tidak bisa menjangkau Dia dengan bayangan kita, maka kita turunkan Beliau ke jangkauan bayangan kita. Boleh. Jadi Tuhan itu dimanusiakan untuk membantu kita, boleh. Tapi menuhankan manusia, nah ini berbahaya. Iya, iya. Menuhankan manusia itu melambungkan orang begitu jauhnya. Nah nanti pujiannya hilang, gitu. Tali pujiannya hilang kan, yang tadi melambung kan jatuh. Iya, iya. Gedebuknya keras, kasihan. Oke. Oh iya, bener juga ya. Nah, terakhir di segmen ini ya, kita bicara tentang godaan halus seorang guru gitu, sehingga ini kita berharap bisa tetap waspada gitu ya. Bahwa murid itu terkadang juga ujian untuk gurunya gitu ya. Betul. Perlakuan murid ujian untuk gurunya gitu. Nah, terakhir untuk menutup segmen ini mungkin Pak Wayan, kemarin aku tuh ambil buku lumayan dari Rumah Jendela Semesta ya. Jendela Rumah Semesta. Jendela Rumah Semesta. Ya. Jendela Rumah Semesta itu tentang kandapat, dialog rahasia, itu tuh langsung habis semua gitu. Ya. Sehingga sekarang ambil lagi gitu. Tapi ada yang tanya gitu, Mas Hendra itu katanya dialog rahasia gitu. Kenapa kok dipublikasikan padahal dialog rahasia gitu? Gimana itu Pak Wayan? Ya, pertama ada rahasia pribadi, ada rahasia umum. Oh iya. Ya, rahasia umum berarti rahasia yang diumumkan, begitu kan? Ya, kan kenapa disebut rahasia? Karena tentu dia dialog, namanya juga dialog, dialogis. Ada dua pihak yang saling diskusi, penanya dan penjawab gitu. Itu rahasia karena hanya mereka berdua yang tahu. Iya. Tapi kemudian setelah dijadikan buku, nah yang tahu kan juga yang membaca dengan yang dibaca. Iya. Ya, lama-lama dia menjadi rahasia umum. Kenapa ini akhirnya harus dibuka gitu? Karena pada akhirnya kita akan sadar bahwa semua yang membaca itu adalah dirinya juga yang sendirian itu. Kebayang maksudnya Mas? Iya. Ya, dia yang memercik, menjiwai semua orang. Ujung-ujungnya dia sedang membaca rahasianya sendiri. Sama dengan ini. Al-insan siri wa ana siruhu. Rahasiamu ada padaku, rahasiaku ada padamu. Nah itu yang bicara siapa dulu, tetapi kenapa banyak orang akhirnya tahu tentang itu. Oke teman-teman. Jadi untuk hari ini aku nambah buku lagi Pak Wayan ya. Yang perjalanan alam kematian. Iya, perjalanan alam kematian gitu. Jadi teman-teman kita stoknya ada kandapat, ada dialog rahasia sama perjalanan alam kematian. Oke, Pak Wayan terima kasih banyak pencerahannya ya.
Masih sini terlalu tercerahkan, terlalu anu enggak ya? Ini ciri teman mau berutang. Enggak, coba. Api tapi anu. Coba cek. Tak cek bro. Iya, cek. Cek. Keren ya teman-teman ya. Oh bener kok katanya Kang Abu. Oke, sip. Sip, oke. Kurangi dikit coba barangkali ya. Selalu mendapatkan jawaban yang pas pokoknya kalau sama Pak Wayan. Aduh. Kang Abu ikut live? Oh, belum. Oh, belum. Siap ya Mas? 2, go. Oke. Baik, Pak Wayan, kita lanjutkan lagi dialognya. Bukan dialog rahasia ya. Iya. Ini aku sekarang pengen menggali sesuatu yang lama sih jadi pertanyaanku, Pak Wayan. Iya. Awalnya itu bener nggak sih sebenarnya manusia tuh punya yang namanya kehendak bebas gitu ya? Karena terkadang ketika aku mengalami suatu kejadian gitu, terus kemudian aku merespon dengan pikiran dan perasaan yang positif gitu. Oh, nanti pasti kejadiannya akan seperti ini gitu. Nah, ternyata sebelum aku ngerespon, nanti kejadiannya pasti seperti ini gitu. Itu sudah ada proses di belakangnya yang mengiringi penciptaan saya itu untuk terjadi gitu. Jadi prosesnya itu sudah terjadi 1 bulan yang lalu gitu. Nah, maka kemudian aku timbul bertanya gitu. Nah, sebenarnya kehendak bebas itu ada apa enggak gitu. Karena aku sudah meng-create, tapi sebenarnya prosesnya itu sudah terjadi beberapa waktu yang lalu gitu. Jangan-jangan memang semuanya sudah ada di situ, sudah tercipta, tetapi aku dikasih intuisi aja, dikasih insight aja untuk kemudian mencipta hal itu gitu. Nah, aku pengen ini digali lebih komprehensif Pak Wayan, karena ini menjadi pertanyaan saya bertahun-tahun yang lalu gitu, dan saya pengen ketemu jawabannya hari ini gitu. Monggo Pak Wayan. Iya. Kalau memang sudah di-create sebelumnya dan kita hanya seakan-akan mengamini apa yang akan terjadi pada kita gitu misalnya. Itu berarti kita sedang bicara tentang nasib dan takdir. Takdir adalah nasib yang sudah ditetapkan. Nasib adalah takdir yang belum ditetapkan. Nah, ketika takdir itu memang akan terjadi pada kita, lalu kita menginginkan hal yang sama dengan takdir kita, seakan-akan yang Mas Hendra bilang tadi. Padahal saya sudah ditetapkan, saya tinggal menginginkan hal yang sama dengan apa yang ditakdirkan. Jadi, kok nyambung ya? Nah, kemudian ada nasib yang harus kita tentukan sendiri. Disinilah free will bermain. Maka kadang-kadang kita bisa berimprovisasi. Samalah dengan para pemain film atau aktris itu. Sebagian apa yang harus dia katakan itu ada di dalam skenario, tulisan skenarionya. Jadi actingnya harus seperti ini, dialognya harus seperti ini, tapi kan ada saat di mana improvisasi terjadi. Iya, benar-benar. Nah, improvisasi itu kan muncul karena adanya free will. Kehendak bebasnya free will. Kehendak bebas si penjiwa dari karakter itu untuk berimprovisasi. Kebayang sampai situ Mas? Iya. Nah, improvisasi itu kira-kira kan ada yang memutuskan untuk melakukan improvisasi, ada yang memutuskan untuk sesuai aja dengan naskah gitu ya. Nah, improvisasi itu apakah juga sebenarnya itu dikehendaki oleh sang kecerdasan tak terbatas itu sendiri, di bagian dari takdir juga menurut Pak Wayan? Nah, kalau bicara tentang kecerdasan semesta tak terbatas, tentu mau takdir, mau nasib, semua dikendalikan oleh dia. Karena apa? Yang memiliki free will itu juga si kecerdasan semesta tak terbatas yang menjadi pikiran sadar gitu. Nah, makanya sebenarnya secara esensial kalau dalam perspektif kecerdasan semesta tanpa batas, itu berarti free will nggak ada dong sebenarnya. Nggak ada, karena itu semua dia. Kita nggak bisa apa-apa dong. Nggak bisa apa-apa. Karena, nah kembali lagi ketika kita mengatakan diri kita mengatakan diri kita, alam semesta kecil tubuh kita. Anggaplah tubuh kita ini, Mas Hendra, itu ada satu ruh individual yang diberi nama Mas Hendra, walaupun tidak bernama, tidak berwujud, tapi diberi nama dan diberi wujud seperti Mas Hendra. Itu sang ruh.
memberi hidup kepada seluruh tubuh ini. Nah, tubuh ini ada 40 triliun sel, anggaplah sekian. Jadi, kalau Mas Hendra pergi, maka seluruh tubuh ini seketika mati. Kalau sang roh pergi. Tapi selama sang roh di sini, sang roh itu juga menjiwai setiap sel dari 40 triliun sel, betul nggak? Kadang-kadang, setiap sel itu punya kehendak bebasnya. Ya. Pernah nggak Mas Hendra makan nasi enak, tidak ada keinginannya untuk diare. Tapi si perut pingin diare, karena dia merasa ada sesuatu yang berbahaya di situ. Kadang-kadang kan si perut diare, kita nggak kepingin diare. Ya. Atau dia tubuh mendemamkan dirinya sementara kita nggak pingin demam. Yang nyuruh tubuh demam siapa? Padahal kita nggak pingin demam. Seperti ada perbedaan keinginan antara kita dengan tubuh kita sendiri. Ternyata sel-sel punya free will. Tugas saya memang disarankan apa? Tugas saya sebagai lambung, sebagai usus, menyerap, mencerna makanan apapun yang dimasukkan. Tapi kalau model makanannya kayak gini, ya saya nggak mau cerna ini. Saya nggak mau serap, karena ini mengandung kuman, saya harus buang. Dia bisa punya keinginan yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Kita makan itu kan pingin sehat, Mas. Iya, iya. Makan daging, makan sayur, makan apa saja kita ingin sehat. Tapi kemudian ketika dia justru menimbulkan radang asam urat, menimbulkan kolesterol tinggi, itu kan bukan kehendak kita, tapi kehendak si tubuh. Dia punya kehendaknya sendiri. Nah, inilah contoh bagaimana kehendak kita sebagai ruh kadang berbeda dengan kehendak pikiran kita. Ada free will. Nah, contoh lagi nih. Free will itu berarti pikiran sadar ya, Wan? Pikiran sadar yang menginginkan ini yang lainnya. Nah, jadi atau terkadang ya kita kan masih ingat ya, Tuhan, ruh, pikiran, tubuh. Tubuh adalah kawulo dari pikiran, pikiran kawulo dari ruh, jiwa, ruh kawulo dari Tuhan. Tiga-tiganya ini bisa punya free will. Kadang tubuh nggak sesuai dengan apa yang pikiran inginkan, kadang pikiran tidak sesuai dengan apa yang ruh inginkan, dan kadang ruh nggak sesuai dengan apa yang Tuhannya inginkan. Oh, iya, iya. Ini masing-masing punya free will. Tapi jangan katakan tentang kecerdasan semesta. Karena kalau sudah bicara tentang kecerdasan semesta, semuanya adalah itu. Oh, iya, iya. Begitu kita memisahkan, nah, karena keterpisahanlah ada free will. Ya kan namanya free will keterpisahan, berbeda kan. Tapi begitu kita anggap di satu kesatuan, ya semuanya adalah dia kok. Semua adalah Tuhan, adalah kecerdasan semesta. Ya, nggak ada tuh free will, boleh. Kenapa? Karena yang lagi free will juga dia, gitu. Kebayangnya Mas Hendra? Iya, iya, ya, seperti itu sih.